Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pesan persuasif. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Muhammad Raka Satria Apriansyah nomor absen 19. Yang kedua Nafila Safitri nomor absen 20. Yang ketiga Nila Fatul Fadila nomor absen 21. Yang keempat Pinkan Aulia nomor absen 22. Yang kelima Rama Karunia Trisandi nomor absen 23. Yang terakhir ada Risma Ayuning Tias nomor absen 24. Nah, dalam bab penulisan pesan-pesan persuasif ini, kita akan membahas beberapa subbab. Di antaranya yang pertama yaitu ada subbab pengertian persuasif. Di sini kita akan menjelaskan pengertian dari persuasif itu sendiri dan juga tujuan dari pesan-pesan persuasif. Yang kedua ada subbab faktor penyampaian. Dalam subbab ini, kita akan menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penyampaian pesan-pesan persuasif. Lalu yang ketiga ada subbab perencanaan penyusunan. Dalam subbab ini, kita akan menjelaskan bagaimana perencanaan pesan-pesan persuasif itu yang lebih menekankan pada suatu upaya untuk merencanakan penulisan pesan-pesan persuasif itu dalam kerangka pencapaian tujuan organisasi bisnis. Lalu yang terakhir ada subbab metode pengembangan. Dalam subbab ini kita akan menjelaskan metode-metode apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan pesan-pesan persuasif. Nah, langsung saja kita bahas pada subbab yang pertama, yaitu pengertian persuasif. Persuasif sendiri berasal dari bahasa Inggris persuasion yang berinduk dari kata to persuade yang berarti membujuk, merayu, menghimbau, ataupun sejenisnya. Persuasif sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Dengan kata lain, pada dasarnya, tindakan yang dilakukan secara persuasif itu merupakan suatu tindakan atau upaya seseorang untuk meyakinkan serta mempengaruhi orang lain dengan cara-cara tertentu. Nah, dalam praktiknya itu ada kegiatan persuasif yang efektif dan juga ada yang tidak efektif. Nah, gimana sih yang efektif itu? Persuasif yang efektif itu adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis dalam cara yang membuat audiens itu merasa mempunyai pilihan dan membuatnya setuju. Jadi kita itu harus mampu meyakinkan orang lain agar mereka menerima pesan-pesan bisnis yang kita sampaikan itu dengan baik. Sementara di pihak lain, yang menerima pesan-pesan bisnis tersebut juga harus dapat memahami dan menerima dengan baik substansi dari pesan-pesan bisnis yang kita sampaikan. Lalu dalam suatu organisasi bisnis, penulisan pesan-pesan bisnis secara persuasif itu dimaksudkan untuk menjual ide atau gagasan kepada pihak lain. Bisa juga dimaksudkan untuk memberi saran agar prosedur operasional lebih efisien, ataupun juga bisa mengumpulkan dukungan untuk kegiatan tertentu. Jadi intinya, pesan-pesan bisnis yang dilakukan secara persuasif itu bertujuan untuk mempengaruhi audiens yang cenderung mempertahankan ide atau gagasannya. Nah, akibatnya, pesan-pesan persuasif itu umumnya lebih lama, lebih rinci, dan tergantung pada perencanaan strategis yang cukup ketat. Dalam kehidupan sehari-hari maupun bisnis, kita sering menemukan beberapa kegiatan yang hampir sama antara membujuk atau persuasif dengan memohon dan memaksa. Dalam slide ini kita akan membahas perbedaannya. Sebelum itu kita akan identifikasi arti dari kata membujuk, memohon, dan memaksa. Yang pertama, arti dari kata membujuk yaitu berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya itu benar. Arti dari kata memohon yaitu meminta dengan hormat. Lalu yang arti dari kata memaksa yaitu meminta secara paksa. Untuk perbedaan yang pertama yaitu ada perbedaan cara. Dalam hal membujuk, cara yang digunakan itu biasanya masih dalam hal yang wajar. Biasanya lewat adu argumen seperti itu. Lalu dalam hal memohon, cara yang digunakan itu secara halus karena memang dia memohon itu meminta secara halus begitu.
Lalu yang untuk dalam hal memaksa, cara yang digunakan itu biasanya kasar, karena memang memaksa itu meminta secara paksa begitu kan. Lalu untuk perbedaan yang kedua yaitu ada pilihan atau alat. Dalam hal membujuk itu pilihannya tuh ada banyak, sedangkan dalam hal memohon pilihannya itu ada banyak atau bisa juga spesifik. Lalu dalam hal memaksa pilihan atau alat yang ada itu terbatas. Lalu perbedaan ketiga yaitu dari kedudukan. Ada S dan R. Di sini S itu sebagai sender dan R itu sebagai receiver. Dalam hal membujuk, S dan R itu kedudukannya sama. Lalu dalam hal memohon, S itu lebih rendah kedudukannya daripada R. Maksudnya di sini adalah R itu si receiver lebih mendominan, dia bisa memilih antara setuju atau tidak setuju dengan sender. Lalu yang terakhir itu memaksa. Dalam hal memaksa ini sender kedudukannya lebih tinggi daripada receiver karena sender ini lebih memaksakan keputusan dari si receiver. Lalu perbedaan yang terakhir ada dari sifat receiver. Dalam hal membujuk, sifat receiver itu lebih sukarela. Jadi dia bisa memutuskan setuju atau tidak dengan sender. Lalu dalam hal memohon, sifat receiver itu lebih biasanya mau karena kasihan biasanya. Lalu yang terakhir, dalam hal memaksa, sifat receiver itu biasanya terpaksa karena memang dipaksa oleh sender. Seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya adalah faktor-faktor dalam penyampaian pesan persuasi. Faktor-faktor dalam penyampaian pesan persuasi ini ada beberapa. Yang pertama ada sender, receiver, channel, dan juga message. Untuk sender terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, ada pengetahuan tentang audiens. Dengan mengetahui hal tersebut, akan menolong komunikator atau penyampai pesan persuasi dalam menyampaikan dan menyesuaikan pesan yang akan disampaikan kepada audiens. Untuk dapat melakukan analisis audiens dengan baik, mulailah dengan mengajukan beberapa pertanyaan penting kepada audiens, seperti siapa audiensnya, apa yang diinginkan para audiens untuk melakukan sesuatu, bagaimana kredibilitas seseorang sebagai penyampai pesan dalam mempengaruhi suatu pesan. Apakah seseorang juga mempertimbangkan masalah yang paling penting? Dan bagaimana budaya organisasi dapat mempengaruhi pemilihan strategi? Jawaban atas berbagai pertanyaan penting tersebut sangatlah membantu para audiens atau para komunikator dalam memahami audiens dengan baik. Untuk yang kedua, ada pengetahuan tentang materi. Jika suatu pesan yang disampaikan oleh suatu komunikator akan dipercaya oleh audiens jika komunikator memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang materi yang jauh lebih banyak dan juga lebih dimengerti oleh komunikatornya. Untuk yang ketiga, ada keterampilan berkomunikasi. Maksudnya di sini adalah komunikator harus memiliki keterampilan, yaitu berbicara, mendengar, menulis, bahkan membaca. Untuk yang keempat, ada mental atau emosi. Dalam berkomunikasi, mental atau emosi sangat harus diperhatikan oleh komunikator. Mental yang digunakan harus mental sehat, bahkan emosi harus stabil, serta dalam berkomunikasi harus jujur. Setidaknya, nanti para audiens itu bisa tertarik dengan apa yang kita omongkan. Untuk yang kelima, ada penampilan. Komunikasi persuasif akan berhasil dengan didukung komunikator yang berpenampilan menarik. Tapi penampilan di sini harus sesuai dengan etiket. Untuk yang keenam, ada contoh atau pengalaman. Nah, pengalaman di sini adalah pengalaman yang nyata dari sender selama berkomunikasi. Pengalaman yang sudah dialami oleh komunikasi akan berjalan
dengan baik. Yang ketujuh, ada percaya diri. Jadi, dalam menyampaikan pesan persuasi harus percaya diri. Dengan hal ini akan bisa mempengaruhi para audiensnya. Untuk yang ke-8, ada latar belakang. Latar belakang sendiri ini adalah latar belakang dari komunikatornya atau dari penyampai pesan persuasi. Terdiri dari latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan juga usia. Untuk yang terakhir, ada karisma. Nah, karisma di sini maksudnya adalah kita kasih contoh Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno kan memiliki sosok yang sangat tampan, maka karismanya akan keluar jika Pak Sandiaga Uno ini sebagai penyampai pesan persuasi. Nah, para audiens ini akan tertarik oleh Pak Sandiaga Uno. Untuk itu, faktor ini sangat mempengaruhi para audiensnya untuk mendengarkan Pak Sandiaga Uno. Yang kedua ada receiver. Receiver terdiri dari, yang pertama ada latar belakang yang mungkin lebih rendah dari sender. Maksudnya adalah jika si pembicara latar belakangnya itu lebih tinggi, maka si receiver akan mudah menerima, juga akan mudah terpengaruhi. Maksudnya di sini latar belakang itu lebih tinggi adalah si komunikatornya memiliki pengetahuan yang lebih atau lebih memahami materinya. Yang kedua, perhatikan waktu. Maksudnya, memperhatikan waktu yang tepat dalam penyampaian informasi. Yang ketiga, ada pesan sesuai kebutuhan. Komunikasi akan berhasil jika pesan yang disampaikan itu sesuai dengan kebutuhan dan juga kepentingan pribadi audiens. Menurut hierarki, ada kebutuhan hierarki yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Jadi, kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Ada kebutuhan fisiologi, ada kebutuhan keselamatan dan juga keamanan, yang ada kebutuhan sosial, kebutuhan status, kebutuhan aktualisasi diri. Untuk yang keempat, ada kebiasaan. Nah, kebiasaan yang sudah berurat akar atau yang sudah biasa dilakukan oleh seseorang itu akan sulit dibujuk dengan cara apapun. Tetapi di sini jika sender memberikan pesan persuasi yang menarik, mungkin akan bisa menarik perhatian atau akan mengubah kebiasaan dari seseorang itu. Untuk channel ini yang pertama ada langsung. Langsung biasa dilakukan dengan tatap muka. Hal ini akan tetapi dirasa rumit atau kompleks oleh kebanyakan orang. Contohnya dalam melakukan pameran. Kita menyampaikan pesan persuasi atau membujuk para pendatang atau audiens agar ke stand kita. Dan kita contohnya memberikan promo dan juga memberikan hal-hal yang menarik agar para pendatang itu membeli produk kita. Dan juga contoh lain, waktu para pendemo. Maksudnya di sini demo adalah demo perabotan rumah tangga. Kan biasanya datang ke rumah atau ke beberapa perumahan. Nah, di sini para kliennya akan memberikan iklan atau memberikan pesan persuasi kepada para ibu-ibu rumah tangga agar tertarik pada produk yang akan didemokan. Untuk yang kedua, ada tidak langsung atau melalui media, seperti pada media cetak atau elektronik. Contohnya adalah ada di TV, di koran, di majalah, bahkan di media cetak lainnya.
banyak sekali pesan persuasif. Contohnya seperti iklan. Ataupun di sini adalah ada dialog mata najwa, di mana Mbak Najwa ini akan mengajak masyarakat ke hal-hal positif. Nah, disitulah pesan persuasi disampaikan. Yang terakhir ada message. Message terdiri dari penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa di sini harus dipahami oleh receiver. Juga dalam menyampaikan message itu gunakanlah bahasa yang efektif. Setidaknya nanti para penerima akan memahami apa yang dimaksudkan. Untuk yang kedua, bentuk organisasi pesan. Misalnya di sini adalah pola AIDA atau attention, di mana artinya adalah menarik perhatian. Pada fase ini, Anda harus dapat meyakinkan audiensnya segera di bagian permulaan bahwa Anda mempunyai sesuatu yang berguna untuk Anda yang akan Anda sampaikan. Perkenalan kepada audiens Anda dengan suatu masalah atau ide yang membuat mereka mau mendengarkan pesan-pesan yang akan Anda sampaikan. Untuk yang I adalah interest atau mempertahankan minat. Pada fase ini, Anda menjelaskan relevansi pesan-pesan Anda dengan audiensnya. Kembangkanlah pernyataan yang telah disampaikan pada fase pertama dengan agak rinci. Tujuannya adalah bagaimana para audiens Anda ini mampu berpikir. Hubungkanlah atau kaitkanlah pesan-pesan yang akan Anda sampaikan dengan manfaat secara sepihak yang dapat dinikmati oleh audiensnya. Untuk yang D adalah hasrat. Maksudnya hasrat di sini adalah Anda harus membuat audiensnya itu mengubah keinginannya dengan menjelaskan bagaimana sih perubahan yang dilakukan itu dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi audiensnya. Jika ide atau gagasan Anda itu sangat kompleks, cobalah mengimplementasikan. Yang lebih penting lagi, pastikan bahwa apapun bukti yang Anda gunakan untuk membuktikan gagasan Anda itu secara langsung bisa relevan dengan pokok bahasanya. Dan yang terakhir, action atau tindakan. Maksudnya di sini, action atau tindakan adalah Anda itu menyarankan tindakan spesifik yang Anda inginkan terhadap audiensnya. Selanjutnya, perlu diingatkan kembali bagaimana audiens itu akan memperoleh manfaat dari tindakan yang akan dilakukannya tersebut. Nah, yang lebih penting di sini adalah bagaimana sih mempermudah audiensnya untuk melakukan tindakan tersebut. Oke, sekarang adalah waktunya bagi teman-teman untuk absensi ya. Teknis absensinya, teman-teman tulis di kolom live chat dengan menulis nomor absen, underscore nama lengkap, underscore, ditambah lagi quotes atau caption yang biasa digunakan teman-teman sehari-hari. Nah, kelompok kita akan kasih contoh captionnya, yaitu terkadang senja mengajarkan kita bahwa apapun yang terjadi hari ini pasti akan berakhir indah. Jadi, captionnya terserah teman-teman ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita bahas tentang perencanaan penyusunan persuasif ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut ya tentang perencanaan dalam penyusunan persuasif. Sebelumnya, perencanaan dalam penyusunan persuasif itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada analisis audiens, yang kedua ada pertimbangan perbedaan budaya, yang ketiga ada memilih pendekatan organisasional, dan yang terakhir ada memilih daya pikat. Kita bahas satu persatu ya dari analisis audiens.
Sebelumnya pasti di antara kalian udah gak asing nih dengar kata-kata analisis, menganalisis, atau menganalisa, yang artinya kan memahami atau meneliti. Jadi apa sih analisis audiens itu? Analisis audiens adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memahami kepentingan, nilai, dan tujuan dari orang yang ingin Anda pengaruhi untuk melakukan sesuatu. Lalu analisis audiens pesan persuasi yang baik itu yang seperti apa, yang harus apa. Nah, analisis audiens pesan persuasi yang baik itu harus bisa berorientasi pada audiens, yaitu dengan cara apa? Dengan cara menghubungkan pesan yang ingin disampaikan dengan minat dan kebutuhan. Emangnya analisis audiens itu penting ya dalam sebuah presentasi? Penting nih teman-teman, karena sebelum kita tampil dalam sebuah presentasi, maka kita juga harus bisa mengenal karakter audiens itu. Karena dengan kita mengetahui karakter audiens, maka kita akan membuat kita tuh kayak apa ya, lebih mudah untuk berinteraksi dengan mereka, sekaligus juga bisa membantu kita untuk menangani mereka. Lalu yang kedua itu ada pertimbangan perbedaan budaya. Nah, pemahaman terhadap perbedaan budaya yang ada akan membantu memuaskan si audiens dan bagaimana mereka memandang kita. Misal, di Amerika lebih menonjolkan segi teknis dan praktis dalam promosi produk. Sedangkan di Prancis, teknik agresif itu tidak disukai. Jadi teman-teman, pemahaman Anda terhadap perbedaan budaya yang ada bukan saja akan membantu Anda dalam memuaskan kebutuhan si audiens itu, tetapi juga akan membantu bagaimana mereka memandang Anda. Hal ini juga mengingat bahwa cara memberikan persuasi untuk budaya yang berbeda maka akan berbeda pula. Misal kayak tadi contohnya, di Swedia audiens memiliki kecenderungan memfokuskan pertanyaan-pertanyaan yang teoritis dan implikasi strategis. Sedangkan di Amerika Serikat dan Jerman justru para audiensnya cenderung lebih memperhatikan hal-hal yang lebih bersifat teknis dan praktis. Lalu lanjut yang ketiga ada memilih pendekatan organisasional. Nah, pendekatan ini dapat dilakukan dengan pendekatan tak langsung atau yang biasa disebut dengan indirect approach. Jika audiens memberikan reaksi tidak menguntungkan, maka disebutnya itu pendekatan tak langsung. Tetapi sebaliknya, ada pendekatan langsung atau direct approach, itu justru jika audiensnya lebih suka mendengarkan pesan-pesan segera. Jadi gini teman-teman, kan tadi kan pendekatan kan terbagi menjadi dua ya. Ada pendekatan tidak langsung sama pendekatan langsung. Yang langsung direct approach yang sering disebut juga dengan istilah pendekatan deduktif atau deductive approach. Nah, ide pokok muncul paling awal, kemudian baru diikuti dengan bukti-bukti pendukungnya. Anda juga bisa gunakan pendekatan ini apabila nantinya reaksi audiensnya itu cenderung positif atau menyenangkan. Lalu tadi ada pendekatan tidak langsung atau indirect approach yang sering juga disebut dengan istilah pendekatan induktif atau inductive approach. Wah, gampang sekali nih teman-teman. Jadi kalau yang langsung deduktif atau direct, yang tidak langsung malah indirect atau induktif gitu. Jadi kan sama-sama ada depannya yang tidak langsung i atas bawahnya kayak indirect dan induktif. Dimana yang pendekatan tidak langsung ini bukti-buktinya muncul terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan ide pokoknya. Kalau yang langsung itu kan ide pokoknya itu paling awal. Nah, kalau tidak langsung ini justru paling akhir gitu. Anda juga bisa gunakan pendekatan ini bila reaksi audiensnya cenderung negatif atau tidak menyenangkan. Kedua pendekatan dasar tersebut yang tadi dapat diterapkan baik untuk pesan-pesan singkat seperti memo dan surat maupun pesan-pesan formal atau panjang seperti laporan, usulan, dan presentasi.
Lalu untuk memilih di antara kedua alternatif tersebut, Anda juga harus bisa menganalisis bagaimana reaksi audiens terhadap maksud atau tujuan dan pesan-pesan yang Anda sampaikan pada saat presentasi. Secara umum, pendekatan langsung itu baik jika para audiensnya mempunyai hasrat yang tertarik atau senang terhadap pesan yang akan disampaikan pada saat presentasi berlangsung. Jika mereka menolak pesan-pesan yang Anda sampaikan, tidak senang, tidak tertarik, atau acuh tak acuh, Anda lebih baik menggunakan pendekatan tidak langsung. Oleh karena itu, jika reaksi para audiensnya positif, maka gunakanlah yang pendekatan langsung. Tapi sebaliknya, jika reaksi audiensnya negatif, maka gunakanlah pendekatan yang tidak langsung. Setelah tadi kita menganalisis kemungkinan reaksi para audiensnya dan memilih sesuatu pendekatan umum, Anda juga dapat memilih rencana organisasional yang paling cocok. Misal ada direct request. Jenis atau tipe pesan bisnis yang paling umum digunakan adalah penyampaian yang langsung pada poin yang dituju, langsung to the point, nggak berbelit-belit. Nah, direct request atau permintaan langsung dapat berbentuk surat maupun memo. Misalnya gini teman-teman, Anda tertarik terhadap suatu produk baru dan Anda berkeinginan sekali mengetahui berbagai hal tentang produk tersebut seperti karakteristiknya, harganya, dan cara pembayarannya. Anda juga dapat membuat surat direct request bila para audiens akan menjadi tertarik atau memiliki hasrat yang luar biasa. Itu juga dapat digunakan direct request ya teman-teman. Oleh karena itu, permintaan langsung menggunakan pendekatan langsung karena langsung pada poin yang dituju. Pesan-pesan rutin seperti good news atau goodwill. Jika Anda memberikan informasi rutin sebagai bagian dan bisnis tetap Anda, misalkan audiens itu kemungkinan akan menjadi netral. Tapi jika Anda mengumumkan penurunan harga, menerima sesuatu undangan, dan ucapan selamat dari teman sejawat, audiens juga akan senang mendengarnya. Jadi, pesan-pesan rutin good news atau goodwill itu lebih cocok dengan menggunakan pendekatan langsung. Nah, sebaliknya nih, ada contoh lagi, pesan-pesan bad news. Itu jika Anda mengumumkan kayak penolakan suatu lamaran, menolak kredit, merampingkan karyawan, atau menurunkan pangkat, pasti kita juga dengarnya, wah kabar buruk nih, bencana nih, ada menurunkan pangkat, ada menolak kredit, pasti kan dengarnya juga akan kecewa dan pasti juga audiensnya nggak senang dengarnya. Nah, oleh karena itu pendekatan yang ini juga dapat diterapkan adalah pendekatan tak langsung. Lalu lanjut yang keempat itu ada memilih daya pikat. Nah, di sini kebanyakan pesan persuasif menggunakan kombinasi daya pikat logika dan emosional dengan tepat mempertimbangkan aspek etikanya. Ada pemikat emosional. Apa sih pemikat emosional itu? Pemikat emosional adalah pesan persuasi dengan menggunakan pendekatan bahasa, argumentasi, atau sikap yang dapat menimbulkan simpati dari si audiens atau pengaruh secara emosi. Misalnya berkaitan dengan nilai, penghargaan, atau kenyamanan. Lalu ada pemikat logika. Nah, apa sih pemikat logika? Pemikat logika itu adalah pesan menggunakan bukti-bukti, fakta yang logis. Dapat menggunakan alasan seperti analogi. Apa sih analogi? Analogi adalah penggunaan alasan dari bukti-bukti yang spesifik menuju bukti-bukti yang spesifik pula. Penjelasan dengan memberi perumpamaan suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya yang hampir sama, misalkan menjelaskan suhu di kutub utara dengan suhu di lemari pendingin. Tuh. Lalu ada induksi. Apa sih induksi? Induksi itu adalah pemberian alasan dari bukti-bukti spesifik menuju kesimpulan umum. Untuk meyakinkan pelanggan potensial bahwa produknya adalah yang terbaik, maka komunikatornya mungkin saja akan melaporkan hasil tes pasar yang menunjukkan bahwa orang-orang lebih menyukai produk tersebut. Oleh karena itu, jika beberapa individu menyukainya, maka orang lain juga akan pasti menyukai produk itu tersebut.
Lalu ada deduksi. Apa sih deduksi? Deduksi itu adalah pemberian alasan dari yang bersifat umum menuju kesimpulan yang spesifik. Misalkan contohnya gini, untuk melakukan persuasi kepada pimpinan dalam merekrut karyawan baru, komunikator itu mungkin dapat menjelaskan proyeksi industri yang dapat meningkatkan produk dalam 4 bulan ke depan, yang mengisyaratkan bahwa komunikatornya memerlukan beberapa karyawan baru. Lalu ada pertimbangan etika. Pertimbangan etika ini informasi yang disampaikan harus memberi kebaikan kepada si audiens dan tidak mengandung pesan-pesan yang kayak melanggar aturan atau melanggar hukum. Lalu ada penggunaan bahasa yang baik. Itu yang harus bahasa yang mudah dipahami, jelas, sederhana, dan sesuai dengan kaidah bahasa. Bahasa baik konten dan siapa audiensnya. Lalu lanjut pembahasan selanjutnya yang akan dibahas oleh teman saya. Memilih daya pikat. Yang pertama, pemikat emosional. Yang dimaksudkan di sini adalah pesan persuasi dengan menggunakan pendekatan bahasa. Lalu yang kedua adalah pemikat logika. Pemikat ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu analogi, lalu yang kedua induksi, dan yang ketiga adalah deduksi. Yang selanjutnya adalah pertimbangan etika. Dalam pemahaman yang positif, persuasif dapat digunakan untuk mempengaruhi audiens dengan memberikan informasi dan menambah pemahaman mereka. Contoh dari pertimbangan etika yaitu berikan perhatian yang jujur kepada audiens dan bersikaplah sopan. Yang terakhir adalah penggunaan bahasa yang baik. Jadi, dalam menyampaikan suatu pesan, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan sesuai aturan. Misalnya, bahasa mudah dipahami oleh semua kalangan. Maksudnya, belum tentu kalangan yang lain bisa mengerti maksud kita. Yang kedua yaitu jelas. Dan yang terakhir yaitu sederhana. Sederhana di sini yang dimaksud adalah tidak bertele-tele dalam menjelaskan, tetapi pesan yang disampaikan dapat diterima audiens dengan baik. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode pengembangan pesan persuasi. Mengapa sih kita kok perlu membuat metode pengembangannya? Karena sebelum membuat pesan, kita perlu untuk menemukan cara bagaimana agar pesan yang kita sampaikan tersebut bisa mempengaruhi publik atau audiens. Di sini kita bisa melakukannya dengan cara membujuk atau mungkin memotivasi mereka untuk bisa berpartisipasi atau memberikan respon tertentu dari pesan yang kita sampaikan. Pengembangan pesan sendiri berawal dari sebuah ide atau gagasan yang kita miliki, yang kemudian kita jabarkan atau kita kembangkan menjadi sebuah pesan yang siap untuk kita sampaikan kepada audiens. Dalam metode pengembangan pesan persuasi terdiri dari 3 bagian, yaitu formula AIDA, 4P, dan pola memuaskan menidak puaskan. Metode pengembangan pesan persuasi yang pertama yaitu formula AIDA. AIDA sendiri merupakan singkatan dari attention, interest, desire, dan juga action. Pada tahap attention ini, kita harus melakukan pendahuluan, yaitu bisa kita lakukan dengan menarik perhatian dari audiens. Misalnya saja nih, kita sedang menawarkan suatu produk. Di sini kita harus menentukan strategi apa yang akan kita gunakan agar konsumen sadar akan keberadaan dari produk kita. Kita bisa melakukannya dengan cara menggunakan iklan video yang unik, lucu, ataupun menarik agar konsumen memiliki daya tarik tersendiri pada produk kita. Tahap selanjutnya yaitu interest. Pada tahap ini, minat dari audiens itu mulai timbul dan kita harus bisa memberikan keterangan manfaat, komposisi, dan juga cara kerja. Di sini biasanya konsumen itu mulai tertarik pada produk kita dan biasanya mereka mulai mempelajari manfaat apa saja yang
timbul setelah mereka menggunakan produk kita. Dan kita harus bisa membangkitkan rasa suka konsumen tersebut melalui keunggulan yang telah kita tunjukkan. Dan kita bisa menampilkan testimoni dari konsumen-konsumen sebelumnya, agar mereka lebih percaya bahwa produk kita lah yang lebih unggul dibandingkan dengan produk lainnya. Tahap selanjutnya yaitu desir. Di sini hasrat dari audiens itu mulai tumbuh, dan kita harus bisa melukiskan peragaan, menunjukkan bukti, dan juga kesaksian agar mereka lebih yakin terhadap produk kita. Pada tahap ini, konsumen itu mulai memiliki keinginan untuk membeli produk kita, dan kita harus bisa mendorong konsumen tersebut sampai mereka yakin bahwa produk kita lah yang paling bisa memenuhi kebutuhan mereka, dan juga bisa memberikan nilai tambah yang mereka butuhkan. Tahap terakhir yaitu action. Di sini biasanya audiens sudah memulai untuk membuat rangkuman agar mereka bisa tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Apakah mereka akan tetap menggunakan produk kita atau malah berpindah pada produk yang lain. Di sini kita harus bisa mendorong konsumen atau audiens itu untuk melakukan sesuatu yang telah kita sarankan atau membeli produk yang kita tawarkan dan juga mengikutinya untuk kedepannya. Metode pengembangan yang kedua yaitu 4P. 4P terdiri dari promise, picture, proof, dan juga push. Promise di sini kita harus bisa menyampaikan pesan dalam bentuk janji agar bisa menarik perhatian dari audiens. Janji di sini akan memberikan klaim besar pada mereka, dan kita harus bisa meningkatkan bahwa mereka akan memiliki kehidupan yang lebih baik setelah menggunakan produk kita. Dan di sini dengan klaim besar tersebut, konsumen itu akan masuk dan membuat mereka tertarik bahwa produk kita lah yang paling cocok untuk mereka gunakan. Selanjutnya yaitu picture atau gambar. Kita harus bisa memberikan gambaran atau penjelasan yang relevan, detail, yang dapat ditawarkan fungsinya untuk lebih meyakinkan apa yang telah dijanjikan sebelumnya. Di tahap ini kita harus bisa melukiskan gambaran pada audiens agar mereka bisa memvisualisasikan bagaimana produk kita itu bisa mengubah kehidupan mereka. Di sini kita harus bisa memanfaatkan emosional dari audiens, yaitu dengan menggunakan citra yang terbaik dan membuatnya jadi senyata mungkin. Selanjutnya yaitu proof. Di sini kita harus melakukan pembuktian, baik itu kita lakukan secara tertulis maupun secara lisan. Karena dengan bukti-bukti yang kita berikan, itu akan bisa mendukung janji dan gambaran yang telah kita berikan sebelumnya. Yang terakhir yaitu push. Di sini kita harus mendorong audiens untuk melakukan kegiatan yang telah kita anjurkan atau telah kita sarankan sebelumnya. Metode pengembangan yang terakhir yaitu pola memuaskan, menidakpuaskan. Menidakpuaskan di sini memiliki artian bahwa kita harus bisa menekankan pada audiens atau mungkin mengingatkan bahwa sesuatu yang mereka lakukan itu merupakan sesuatu yang salah, jelek, atau mungkin malah bisa merugikan orang lain. Contoh kalimat yang bisa kita gunakan yaitu, "Saya tahu masalah Anda, oleh karena itu saya mencoba untuk membawa solusinya." Selanjutnya yaitu memuaskan. Kita harus bisa mengungkapkan apa saja kelebihan atau keunggulan dari pesan atau produk yang kita sampaikan atau kita tawarkan kepada audiens. Selanjutnya yaitu mendramatisir. Ketika kita mendramatisir sesuatu, itu bisa kita lakukan secara emosional maupun secara logika, agar audiens merasa tersentuh dengan bukti-bukti yang telah kita berikan. Yang terakhir yaitu menggerakkan audiens untuk bisa melakukan sesuatu yang kita anjurkan atau kita sarankan pada mereka. Baik teman-teman, di sini kita lanjutkan ya ke pembahasan mengenai menulis permintaan persuasif. Hal paling penting ketika menyusun pesan persuasif adalah tetap menjaga batas-batas permintaannya.
Jadi, hal yang paling penting dan yang harus diingat ketika kita menyusun permintaan persuasif atau persuasive request untuk suatu tindakan adalah tetap menjaga batas-batas permintaannya. Makanya oleh karena itu, dalam membuat suatu permintaan persuasif, kita perlu adanya perhatian khusus terhadap manfaat yang akan diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memenuhi permintaannya tersebut. Lalu di sini ada manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Kita bahas dari manfaat langsung terlebih dahulu ya. Manfaat langsung atau direct benefits dari permintaan persuasif itu meliputi pengurangan beban kerja seorang supervisor atau memberikan premi kepada seseorang yang memberikan tanggapan atau survei. Nah, tadi juga ada pun manfaat tidak langsung atau indirect benefits. Dari permintaan persuasif meliputi peningkatan atau perbaikan moral karyawan dan peningkatan prestise atau tantangan untuk membuat kontribusi yang berarti untuk perusahaannya atau bagi perusahaannya. Lalu di sini ada permintaan persuasif untuk tindakan. Jadi gini, apakah Anda sedang mengajukan surat permintaan peningkatan anggaran atau sesuatu yang menyenangkan? Kalau misalkan kalian membuat sesuatu yang menyenangkan, sebaiknya kalian itu gunakanlah perencanaan organisasional AIDA untuk merencanakan penulisan pesan-pesan persuasif Anda. Teman-teman, pada kalimat pembuka, mulailah dengan kalimat yang mampu mengundang perhatian si pembaca yang menunjukkan bahwa Anda mengetahui sesuatu yang sangat diharapkan oleh pembaca tersebut. Bahkan, pesan persuasif yang sifatnya memuji atau menyanjung tentang pembaca juga dapat itu dibenarkan. Selanjutnya pada bagian pertengahannya, gunakanlah kalimat yang mampu menarik minat dan harapan si pembaca yang mencakup apa yang sebenarnya Anda ketahui tentang situasi yang Anda harapkan untuk suatu tindakan tertentu, seperti fakta yang ada, manfaat bantuan dan pengalaman yang mampu mendorong minat Anda tersebut. Lalu apabila Anda sudah betul-betul yakin nih bahwa pesan-pesan yang ingin Anda sampaikan relevan dengan pembaca, akhiri tulisan Anda dengan suatu permintaan atas permohonan tindakan yang spesifik. Lalu selanjutnya ada permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Meskipun nih teman-teman, surat pengaduan persuasif dan surat permintaan penyesuaian kadang merujuk pada surat keluhan atau complaint letters, tujuan Anda itu sebenarnya adalah melakukan persuasi kepada orang lain untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Lalu untuk mencapai tujuan tersebut perlu ditunjukkan adanya perbedaan antara apa yang sebenarnya Anda harapkan dan apa yang sebenarnya telah Anda terima. Kebanyakan surat pengaduan atau claim letters dimulai dengan penyampaian pesan-pesan rutin. Namun demikian juga Anda juga dapat menulis surat pengaduan persuasif dengan menambahkan bukti tambahan dan menggunakan teknik yang lebih menarik perhatian si pembaca tersebut. Materi selanjutnya yaitu penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan bantuan dana. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu surat penjualan atau sales letter dan surat permohonan bantuan dana atau fundraising letter. Pesan-pesan ini meliputi yaitu brosur, formulir, jawaban, atau surat-surat khusus lainnya. Nah, tentunya dalam kita menulis surat harus melakukan keterampilan yang cukup tinggi dong. Nah, di sini ada juga perbedaan dan persamaan dari surat penjualan dan juga permohonan bantuan dana. Untuk perbedaannya sendiri, surat penjualan itu biasanya dikirim oleh organisasi yang berorientasi pada laba untuk melakukan persuasi kepada pembacanya.
agar nanti pembacanya itu bisa mengeluarkan sejumlah uang atas produk yang mereka itu peroleh. Untuk pesan-pesan permohonan bantuan dana, itu biasanya dikirim oleh organisasi nirlaba untuk melakukan persuasi kepada pembaca atau kepada yang ingin dituju, agar memberikan bantuan dana atau bantuan lainnya kepada pihak lain atau pihak pengaju. Di sisi itu ada kesamaan, yaitu keduanya itu bersaing untuk bisnis dan kepentingan publik. Selain itu, mereka itu berusaha melakukan persuasi kepada pembaca untuk mengeluarkan uang atau waktu demi menghasilkan nilai tertentu yang ditawarkan. Perincian lebih lanjut dari perencanaan pesan-pesan penjualan. Bagaimana merencanakan pesan-pesan penjualan? Nah, salah satu tujuan kita merencanakan pesan-pesan penjualan yaitu untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang produk yang ingin kita buat atau yang ingin kita ciptakan. Tentunya di sini pasti sebelum kita memulai menciptakan produk, tentu banyak pertanyaan yang sering ditanyakan. Misalnya, apa jenis produknya? Apa jenis produk yang ingin dijual kan? Terus, bagaimana kualitas produknya? Habis itu, bagaimana cara kerja dan manfaat produknya? Jika itu, produk yang dijual seperti obat kan? Bagaimana cara kerja dan manfaat produknya? Beberapa harga produknya? Berapa diskon yang biasanya ditawarkan? Bagaimana pengiriman produk? Nah, habis itu bagaimana pengepakan produk atau kemasannya? Kemasan kan biasanya itu mempengaruhi tampilan, maka akan memikat si pembeli. Dan banyak lagi pertanyaan lain. Nah, dengan menggunakan data produk yang telah dikumpulkan atau yang tadi itu yang ditanyakan itu kita kumpulkan jawabannya, kita dapat membentuk citra tentang produk yang ingin kita jual tersebut. Selanjutnya, coba lakukan cek lagi tentang berbagai pertanyaan, seperti siapa audiens Anda atau siapa yang ingin dituju. Habis itu, apa manfaat yang dapat mereka peroleh setelah produk yang kita tawarkan? Bagaimana kualitas produk yang dihasilkan? Bagaimana memilih sarana promosi produk, dan juga bagaimana menentukan harga produk agar produk nanti itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para audiensnya. Langkah selanjutnya adalah memilih poin penjualan produk atau manfaat yang paling menarik bagi audiensnya. Tentunya yang menarik bagi audiensnya itu nanti akan membawa ke faktor produksi yang lebih banyak. Di sini, fokuskan pada poin penjualan produk yang mampu menjadi daya pikat bagi audiensnya. Sebagai contohnya, bagaimana masalah harga, kualitas, dan pelayanan atas penjualan produk yang kali menjadi perhatian audiensnya. Di sisi lain, bagaimana sih menyampaikan pesan persuasi itu kepada audiensnya? Tentunya ada beberapa cara dong yang dapat ditempuh untuk menyampaikan pesan-pesan penjualan. Di antaranya itu meliputi pengiriman surat, brosur, sampel. Contohnya sampel ini adalah pada produk kita. Habis itu kartu, telepon, surat elektronik, serta iklan media massa dan elektronik termasuk internet, yang nanti kiranya itu bisa menarik kepada audiensnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana. Pada umumnya,
Teknik yang kita gunakan untuk menulis surat penjualan juga bisa kita gunakan ketika menuliskan surat permohonan bantuan dana. Selama teknik tersebut sesuai dengan audiens, tujuan, dan organisasi kita. Di sini ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwa kita perlu untuk meyakinkan kepada pembaca betapa pentingnya sebagai makhluk sosial untuk saling membantu satu sama lainnya. Dan akan menjadi suatu perbuatan yang mulia ketika kita bisa memberikan bantuan dana ataupun donasi kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebelum menuliskan surat permohonan bantuan dana tersebut, sebaiknya kita harus mempersiapkan beberapa hal dengan baik, yaitu bisa kita lakukan dengan cara memahami siapa pembaca surat tersebut, apa bahasa yang cocok untuk digunakan, apa saja manfaatnya, dan bagaimana latar belakang dari pembaca. Hal tersebut kita perlukan untuk lebih memahami apa yang sebenarnya diperlukan atau dikehendaki oleh pembaca surat. Dan dalam menuliskan surat permohonan bantuan dana tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yaitu yang pertama, kita harus mampu menjelaskan kebutuhan-kebutuhan secara spesifik kepada donatur. Yang kedua, kita harus menunjukkan betapa pentingnya donasi yang mereka berikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, kita harus mengungkapkan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, kita harus menjelaskan manfaat apa saja dan kegunaan dari donasi yang telah mereka berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Baiklah teman-teman, kita akan beralih ke Google Meeting. Karena kenapa? Karena kita akan melakukan sesi tanya jawab dengan teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang mau bertanya, kita akan menjawabnya di Google Meeting. Sampai jumpa kembali. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.